Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, tema ini sudah dipilih, sudah digumuli oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bapak Ibu umat Tuhan, di mana-mana bisa baca penjelasan daripada tema ini. Pertama-tama mengingatkan kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara yang sungguh-sungguh harus menjaga perdamaian, menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun kita harus menempuh jalan lain, jalan yang tidak biasanya, jalan yang mungkin dianggap sebagai satu kekalahan, sebagai sesuatu hinaan, tetapi demi keutuhan bangsa dan negara kita, maka jalan itu harus kita tempuh, sekalipun dalamnya ada tantangan dan kesulitan. Pengertian bagi saya ketika membaca teks ini, maka orang-orang Majus setelah mereka bertemu dengan Yesus, setelah mereka bertemu dengan sumber kehidupan, mereka bertemu dengan sumber sukacita, sumber keselamatan, malaikat ingatkan mereka jangan kembali kepada jalan lama, jangan kembali kepada jalan yang penuh dengan bencana, di mana ada Herodes yang siap untuk membunuh mereka. Maka Tuhan ingatkan kembali kepada jalan yang lain. Saya melihat refleksi rohani dari tema ini. Setelah kita berjumpa dengan Kristus, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, maka saudara saya tidak boleh kembali kepada jalan yang lama, jalan yang sudah merampas sukacita kita, jalan yang sudah menjerumuskan kita di dalam lembah dosa. Maka kita harus tempuh jalan lain, yaitu jalan yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tema ini begitu menarik ketika 2022 setelah kita sekian lama merayakan Natal sedikit agak terhambat, sedikit dibatasi, tidak bebas, tapi kemudian Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Dia selalu menjaga, melindungi kita dan meluputkan kita sampai pada malam hari. Terpujilah Tuhan. Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana tadi dalam sambutan-sambutan Bapak Bupati, Ketua Panitia, Bapak Ketua Forum Komunikasi sesama antar gereja Kabupaten Luwu Timur, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan izinkan malam ini bisa terjadi. Mungkin ada hujan, mungkin tadi kita sedikit terhambat, tapi kita belajar dan ingat firman Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk bersyukur dalam segala hal. Amin. Kita bersyukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Saya berterima kasih diberi penghargaan untuk memimpin acara ibadah yang sangat akbar ini. Acara ibadah yang begitu telah mengumpulkan kita dari berbagai tempat, dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi. Kita boleh disatukan di dalam perayaan Natal malam hari ini. Ini luar biasa. Puji Tuhan, karena kita sudah menggenapi apa yang Tuhan Yesus doakan dalam Yohanes pasal 21 yang dikatakan, Yohanes 20 ayat 21, supaya semuanya menjadi satu. Amin. Aku berdoa kepadamu ya Bapa, supaya mereka semua menjadi satu dan sempurna di dalam satu kesatuan. Tidak hanya satu, saudara-saudara, tapi sempurna di dalam kesatuan. Apa arti sempurna di dalam kesatuan? Saya mau jelaskan sederhana, singkat. Saya senang makan brudel. Bapak Ibu kenal brudel? Kalau makan brudel, kuenya enak sekali, sudah terbentuk, ada gulanya, ada tepungnya, ada terigunya, tapi waktu makan brudel tidak terasa lagi menteganya, tidak terasa gulanya, tidak terasa lagi segala campurannya, tetapi yang kita makan adalah kue yang enak. Itu adalah sempurna di dalam kesatuan. Tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada Pentakosta, tidak ada karismatik, semuanya adalah umat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang lagi Piala Dunia, Jerman sudah pulang. Waya odios. Argentina ada harapan. Waktu Argentina kalah banyak yang berduka cita. Satu waktu Tuhan Yesus nonton sepak bola bersama murid-muridnya. Yang main adalah kesebelasan Protestan melawan kesebelasan Pentakosta. Waktu kesebelasan Protestan isi bola di gawang Pentakosta, Tuhan Yesus bertepuk tangan. Petrus di sebelah bilang, pendukung Protestan bos di sebelah ini. Tapi tiba-tiba kesebelasan Pentakosta isi gol di gawang Protestan. Tuhan Yesus juga berdiri tepuk tangan. Petrus bingung, bos dukung siapa? Lalu dia tanya, bos ini pendukung siapa? Protestan isi gawang Pentakosta, bos tepuk tangan. Pentakosta isi gawang Protestan, tepuk tangan. Tuhan Yesus bilang, Petrus, kita bukan Protestan atau Pentakosta. Kita tepuk tangan atas gol-gol yang cantik yang dihasilkan di dalam pertandingan ini. Tuhan Yesus akan senang melihat anak-anak umat Tuhan bila di dalam hidup setiap hari terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, ini sama dengan cerita seorang ayah pulang bawa hadiah. Waktu ayahnya pulang bawa hadiah, lalu diberikan kepada 4 anaknya. Anak yang pertama waktu dikasih hadiah, dia katakan, terima kasih. Oh, ini karton. Waktu dia kasih hadiah anak yang kedua, terima kasih. Oh, ini Protestan. Waktu dikasih hadiah anak yang ketiga, oh ayah, terima kasih ayah, terima kasih. Oh, Pentakosta. Waktu anak yang keempat, oh ayah, terima kasih, yes, yes, yes. Oh, karismatik. 4 anaknya sama responnya terima kasih. Apakah satu ayah ini akan membedakan dari 4 anaknya? Tidak. Hanya respon yang berbeda, tetapi sang ayah mengasihi setiap anak-anaknya dan memberikan hadiah yang sama. Kira-kira Allah kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita rayakan malam hari ini dalam perayaan Natal,
Dia begitu bersuka cita melihat kita duduk berdampingan, melihat kita menyanyikan malam kudus secara bersama-sama. Dia bersuka cita melihat kita dipersatukan dalam ibadah. Terpujilah nama Tuhan. Saya membaca berita dari harian Luwu Timur bahwa berita telah diberitakan dalam koran online bahwa perayaan Natal malam hari ini akan dihadiri kurang lebih 2.000 orang. Saya tanya panitia, berapa kursi? 2.000 lebih, Pak. Kalau lihat jumlah ini sepertinya sampai 2.000. Dan yang spektakuler, didirikan pohon Natal paling tinggi di Luwu Timur, 10 meter. Itu menurut berita online di Luwu Timur. Kalau tidak percaya besok kita ukur, tapi sepertinya besok sudah akan dibongkar. Pohon Natal tertinggi dengan permainan aksesori lampu yang begitu luar biasa. Bolehkah kita beri tepukan pada mereka yang sudah bekerja luar biasa ini? Mereka mendesain semua ini. Mereka tidak tidur. Ketua panitia tidak bisa tidur. Semuanya berpikir bagaimana cara malam hari. Dan doa juga sudah dinaikkan supaya tidak hujan. Tapi turun hujan. Termasuk saya juga tadi berdoa dari pagi di sini, Tuhan, jangan hujan. Kalau bisa hujan nanti selesai ibadah. Tapi Tuhan menjawabnya dengan hujan. Lalu apa yang kita mengerti? Oh, kalau tidak hujan, barangkali sudah ada yang pulang malam hari. Apalagi dengar khotbah pendeta tidak semangat, langsung pulang. Tapi karena hujan, tidak ada pilihan, Bapak Ibu tidak bisa pulang. Kalau pulang, ya terpaksa basah. Jadi sabar saja dengar khotbah malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita semua menikmati sukacita, berkat yang luar biasa. Presiden kita sudah menjelaskan bahwa Indonesia, negara kita sekarang, tidak sedang dalam keadaan baik. Kita sedang berhadapan dengan krisis di depan kita. Begitu Pak Leo ya, pesan beliau. Kemungkinan tahun depan dikatakan akan tahun gelap. Gelap itu tidak jelas, gelap macam mana. Tapi menunjukkan pada beberapa negara-negara sudah dalam krisis ekonomi. Kristen tidak pernah kelihatan krisis. Menyambut Natal, semua baju baru. Woi, luar biasa. Ada yang menjahit baju baru. Tapi saya dapat laporan ibu-ibu lebih banyak pesan melalui Shopee dan Lazada. COD lagi. Saya dikirim satu gambar di YouTube. Itu dulu ada satu paitua kasihan, Pak duduk di samping horden. Kalau ditulis di situ, paitua ada jahit horden dan sisa kain horden di baju akan kasihan dijahit baju Natal menyambut Desember. Aduh kasihan juga nih paitua. Sisa horden dijahit akan baju Natal. Tapi sepertinya tahun ini tidak ada lagi yang seperti itu. Semua menyambut Natal dengan sukacita, dengan gembira, dan berkat-berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Apa artinya itu, saudara-saudara? Artinya bahwa Allah Immanuel tetap bersama dengan kita. Allah tetap memberikan berkat yang tidak kurang di dalam seluruh hidup kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita jika kita tidak bersyukur, memuji, memuliakan namanya, menyambut suasana sukacita Natal pada tahun ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita membaca kisah orang Majus. Kisah orang Majus itu menarik sekali diceritakan dalam kitab Matius. Ketika mereka melihat bintang di langit, sebagai orang-orang yang pandai, yang bisa mengerti tentang perbintangan, mereka melihat bintang di timur itu berbicara tentang seorang raja baru yang lahir. Lalu mereka pergi mengikuti bintang itu. Lalu mereka tiba di Yerusalem. Waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah Mesias yang akan dilahirkan? Di manakah raja baru yang akan dilahirkan? Sebab kami sudah mengerti bintang itu menjelaskan tentang ada raja baru, ada seorang yang sangat berkuasa. Waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka kemudian mendapat berita kepada Herodes. Dan Herodes, raja yang sangat kejam, raja yang bengis, yang tidak mau dikalahkan, raja yang angkuh, sombong. Maka dia berpura-pura juga ingin bertemu dengan raja itu.
Dia memanggil para Majus. Dia bertanya dengan cermat kepada mereka, lalu dengan pesan, kalau kamu bertemu dengan raja baru itu, tolong kembali, aku juga akan pergi menyembahnya. Saudara tahu bahwa ini tipu muslihat, ini suatu rencana jahat daripada Herodes. Sebab ketika nanti berita itu datang kepadanya, maka pasti dia akan membunuh raja yang baru itu. Lalu orang Majus itu pergi dan akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Dan mereka berjumpa dengan ibu Yesus dan bayi itu. Dikatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Lalu malaikat mengingatkan mereka, kiranya mereka tidak kembali kepada Herodes, tapi mereka menempuh jalan yang baru. Kembalilah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu tema kita. Saudara-saudara, mengapa mereka tidak kembali kepada Herodes? Sebab pasti mereka akan mati. Mereka akan dihabisi oleh Herodes. Sebab sumber kunci informasi para Majus itu bisa berbahaya dan bisa membuat istana Herodes atau kekuasaan Herodes menjadi goyah. Ketika Herodes merasa dipecundangi oleh orang Majus, saudara bisa baca pada ayat-ayat berikutnya, maka Herodes sangat kalah, dia sangat takut. Maka dia memberi perintah supaya semua anak 2 tahun ke bawah dibunuh di Bethlehem dan sekitar. Ini tragedi kemanusiaan yang pertama, di mana semua orang ibu, semua ayah menangisi anaknya harus dibunuh hanya oleh karena peristiwa kelahiran Yesus. Saudara membayangkan bahwa berita Natal memang penuh sukacita. Di padang Efrata, malaikat bersorak memuji Tuhan dengan paduan suara yang sangat indah. Tetapi di Bethlehem kemudian ada tragedi kemanusiaan, ada kematian. Semua anak 2 tahun di bawah dibabat habis oleh Herodes. Tetapi keselamatan harus dikerjakan, apapun harus dilakukan demi penyelamatan bagi manusia. Itu Allah kita luar biasa. Dia datang di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, sebab itu Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini nats yang sangat kita hafal. Waktu sekolah minggu kita hafal, sampai hari ini pun kita hafal Yohanes 3:16. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah merenungkan betapa besar kasih Allah itu? Saya pernah cerita di beberapa jemaat. Saya katakan ini seperti ada 2 orang yang bersahabat. Mereka kuliah di kota besar, lalu kemudian mereka sangat akrab sekali, melebihi saudara. Lalu mereka berpisah. Kemudian beberapa tahun mereka bertemu, sudah beberapa puluh tahun. Kalau bertemu 2 sahabat, kuliah sama-sama di kota, melebihi saudara, lalu bertemu, biasanya apa yang ditanya? Kalau bertemu sudah puluhan tahun, baru ini ketemu lagi. Pasti kalau pertanyaan pertama biasanya apa? Apa ditanya? Berapa anak? Kan gitu loh. Tidak usah tanya suami atau istri, itu pasti itu. Berapa anak? Oh, satu pasangan bilang puji Tuhan 4 anak. Lalu yang satu, sampai hari ini belum dapat, masih berusaha. Lalu yang tidak punya anak bilang, boleh minta 1 dari 4? Kan sudah melebihi saudara, sudah akrab sekali. Sekarang renungi, yang satu 4, yang satu tidak dapat. Lalu dia bilang, boleh minta 1? Lalu yang 4 anak bilang, ya nanti saya bicara dengan Tuhan, nanti kami kasih 1. Waktu pulang di rumah, suaminya bilang, mah, kita sudah janji tadi kasih 1 dari 4. Yang sulung, istrinya bilang, papa gila, yang sulung itu anak terbaik, dia boleh kasih. Lalu istrinya bilang, yang kedua. Suaminya bilang, mama yang gila, mama tidak tahu, yang kedua itu mukanya sama dengan saya. Kalau mama kasih dia berarti tidak cinta lagi sama saya. Waduh. Suaminya bilang, yang ketiga. Main tua bilang, itu yang ketiga sakit-sakit. Yang sakit-sakit begitu jangan kasih orang lain. Sudah menderita hidupnya mau dikasih lagi. Yang keempat, yang terakhir, dua-dua diam, tidak bisa kasih. Karena anak yang bungsu biasanya selalu jaga papa mama sampai tua, sampai mati, jaga rumah. Saudara-saudara perhatikan, 4 anak, tidak 1 pun diberikan. Padahal sahabat yang baik tadi katakan, kasih 1 dari anakmu, kami akan pelihara, kami akan sekolahkan,
pendidikan manapun, setinggi apapun kami akan biayai. Kami akan terima dia sebagai anak kami, sekalipun bukan dari rahim kami. Tapi lihat Allah Bapa kita, Yohanes 3:16, putranya yang tunggal, satu-satunya, bukan 4, bukan untuk diterima dunia, bukan untuk dikasihi dunia. Sejak kelahirannya dia sudah ditolak, hanya layak baginya kandang domba. Dan puncak penolakan dunia adalah di bukit Golgota, tidak bisa. Tetapi Allah kasihnya sangat besar. Dia merindukan anak-anaknya kembali. Dia merindukan setiap umat Tuhan kembali kepadanya, supaya semuanya diselamatkan. Allah tidak pernah menginginkan kita di dalam mati, dalam kebinasaan, di dalam dosa kita, tetapi Allah mau selalu membebaskan kita. Inilah yang kita rayakan malam hari ini, saudara-saudara, tentang cinta kasih Allah yang besar. Saudara, kalau baca kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus tentang anak yang hilang, anak yang hilang itu sudah pergi berfoya-foya, menghabiskan harta ayahnya, hidup dengan pelacur-pelacur, kemudian dia hidup melarat, yang tidak punya pekerjaan yang layak selain menjaga babi, bahkan makan makanan babi pun tidak layak baginya. Lalu anak yang hilang itu ingat, di rumah Bapakku ada banyak hamba-hamba yang bisa makan enak, tidur enak. Mengapa aku tidak kembali kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapa, terimalah aku sebagai salah seorang hamba. Ketika baca perumpamaan itu, saya melihat berbicara tentang kasih Allah yang besar. Waktu anak itu pulang, anak itu melihat ayahnya, bukan anak itu yang lari kepada ayahnya, tapi kisah mencatat Yesus ceritakan, sang ayah berlari menjemput anaknya. Dia peluk anaknya. Anaknya berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, terimalah aku sebagai seorang hamba. Tapi sang ayah katakan, cepat para pelayan, ambil pakaian, pakaikan kepadanya, ambil kasut, berikan di kakinya, dan ambil cincin, pasang di jarinya, dan sembelih anak lembu tambun, kita akan berpesta. Sang Bapa yang selalu menanti kita, yang selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Anak-anak Tuhan sudah jauh berjalan dalam dunia yang gelap, dunia yang menjebak kita, dunia menjerumuskan kita. Maka malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, kasih Allah yang besar memanggil kita untuk kembali kepadanya. Sebab itu jangan kembali kepada jalan yang lama. Engkau harus kembali kepada jalan lain, di mana karena engkau sudah berjumpa dengan Kristus. ASN, bagaimana engkau akan dihargai? Bagaimana pangkatmu akan naik terus menerus? Karirmu terus akan meningkat. Jika engkau tidak setia, engkau tidak jujur, engkau tidak rajin, engkau selalu lambat masuk kantor, bahkan jam kantor pun engkau sudah kembali, bagaimana mungkin pangkat, karir, dan jabatan akan naik? Tapi jika engkau setia, engkau jujur, engkau melakukan apa yang diperintahkan bagi abdi negara dan juga kepada Tuhan sebagai pengabdianmu, maka Tuhan memperhitungkannya dan lihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Amin. ASN. Dulu waktu kuliah, ada dosen saya bilang begini, maaf ASN, saya tidak singgung, tapi istri saya juga ASN, istri saya guru, pegawai negeri sipil. Dia bilang begini, hidup ASN itu sangat menderita. Kenapa Pak? Masuk barisan BP7. Apa itu BP7? Barisan pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Kok bisa Pak? Ya coba Bapak lihat, barisan pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pangkat tinggi, jabatan luar biasa, tapi kelihatannya masih susah, masih terus berjuang, masih terus mengeluh. Tapi saya protes waktu itu, Pak, betul itu. Barisan pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, tapi ada 2 P lagi, panjang dan pasti. Itu dia kelebihan. Waktu kita sudah pensiun, masih terus terima pensiun. Kita sudah O2, masih tetap bunyi SMS PGI, ya kan? Panjang dan pasti. Karena itu semua orang yang ada bekerja di ASN, di pemerintah, bersyukur karena Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan itu, dan di sana kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan.
yang luar biasa. Amin. Ada syukur ASN? Ada? Saya tahu itu, sekarang semua sudah di bank lain. Ya karena istri saya juga sekarang di bank kan. Jadi sama-sama kita. Tapi bersyukur, tetap rajin masuk kantor, cepat masuk, dan tidak boleh cepat pulang. Begitu juga TNI Polri, kita TNI Polri ya. TNI Polri, penjaga keamanan, bapak-bapak ada Polri di belakang. TNI. Saya anak Polri, makanya saya juga anak Golong. Tapi saya mengerti bahwa sekarang Polri namanya tidak bagus. Ini gara-gara FS. Tapi kita tahu perbuatan satu orang telah mencederai banyak orang. Ada banyak Polri, ada banyak TNI yang berjaga siang malam. Kita mereka Natal, mereka tidak tidur, bahkan hujan pun mereka jaga kita. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Perbuatan yang satu orang menjadi semua orang kena. Walaupun memang itu juga koreksi. Ini ada satu anak susah hidup, sudah berdoa, mamanya sakit, dia tidak tahu pertolongan dari mana, tapi dia dengar khotbah pendeta minta sama Tuhan, Tuhan jawab. Lalu ditulis surat kepada Tuhan di surga, tolong saya, mama saya mau beli obat 250.000, saya mau beli makanan dalam 1 bulan 250.000, jumlah 500. Dia isi surat itu di amplop, lalu dia kirim di kantor pos. Waktu petugas pos dapat surat itu, bingung, kemana mau alamatkan ini kepada Tuhan di sorga. Lalu dia suruh pergi antar di kantor polisi. Komandan baca surat itu terharu sekali. Komandan bilang, anggota kumpul semua, kasihan ini anak, coba cek betul tidak, dia susah, tutup, sudah potong gaji semua kumpul. Kumpul cuma dapat 450.000, kurang 50.000. Tapi tidak apa-apa, isi saja, kirim ke anak itu. Waktu anak itu terima, dia minta 500, dapat 450. Dia bersyukur, tulis surat ucapan terima kasih kepada Tuhan di surga. Terima kasih sudah kasih jawab doa saya, 500 saya minta, tapi terkirim 450.000. Lain kali Tuhan kalau kirim bantuan ini, jangan melalui Pak Polisi, dia potong 50.000. Maaf Pak Polisi ya, saya anak polisi, tidak apa-apa kalau Pak Polisi marah saya. Tapi saya mau bilang banyak polisi yang baik, banyak polisi yang menjadi anak-anak Tuhan. Mereka bertaruh, bahkan mereka beri hidup, mereka siap mati untuk muliakan Tuhan. Amin. Jangan karena melihat satu figur, satu pribadi maka semua disamaratakan. Saudara tahu siapa FS? Dia anak Tuhan. Adakah yang berdoa untuknya? Ada yang beri pengampunan untuknya? Atau kita menjadi barisan orang yang memaki-maki dia, menghujat dia, bahkan mungkin kita merasa bahwa dia sangat berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin dia salah, dia berdosa, dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mendoakan, saling mendoakan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku datang untuk mencari yang berdosa, yang hilang. Sebab bukan orang sehat yang memerlukan tamu, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. Orang sakit yang memerlukan dokter. Malam Natal hari ini kita tidak punya getaran jiwa, kita tidak punya perasaan yang sangat mengalami ilahinya Tuhan, maka sia-sia kita merayakan Natal. Tapi kalau kita ada di hadapan Tuhan sebagai orang yang sungguh-sungguh gagal, Tuhan sepanjang tahun 2022, berapa kali aku menyakiti Engkau, berapa kali aku mengecewakan keluargaku, berapa kali aku tidak jujur di hadapan Tuhan, berapa kali aku bermain-main dengan tipu muslihat dunia ini. Tuhan malam Natal hari ini ampunkan saya, ampunkan saya. Maka berita Natal menjadi berkat bagi dia malam hari ini. Itu sebabnya dalam ibadah saudara-saudara, saya seringkali maaf kata, kalau dalam ibadah saya katakan ada 2 hal yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita, baik malam ini di gereja dan ibadah manapun. Ada 2 hal yang harus diperhatikan.
waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, penuh kegentaran jiwa memuji Tuhan, karena Allah sedang mendengar pujian. Tapi ada orang nyanyi seperti nyanyi di pub saja, seperti nyanyi biasa saja. Dia pikir ini ibadah, tidak ada hubungan. Padahal kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan, dan itu sebabnya kita nyanyi-nyanyi yang terbaik. Mungkin terbaik dalam pengertian suara kita sudah usahakan terbaik. Kita mengalami kedalaman jiwa, di mana kita merasakan getaran rohani yang kuat dalam hati kita. Waktu kita menyanyi yang baik, menyanyi sungguh-sungguh, buka mulut kita, menyanyi untuk Tuhan. Tapi ibu tahu, persyaratan masuk surga adalah bisa bernyanyi. Betul? Betul, baca Wahyu katakan pada waktunya semua orang percaya dikumpulkan, dan di sana tidak ada ratap tangis dan air mata, yang ada hanyalah apa? Pujian. Bapak Ibu masuk surga tidak bisa nyanyi, dibilang susupan. Dari mana ini dia muncul ini? Makanya selama di dunia latihan menyanyi, biar fals tidak apa-apa, nyanyi saja. Mulai besok pagi ibu-ibu bangun pagi, waktu pegang bunga langsung nyanyi. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Woi, ibu-ibu nyanyi begitu sambil pegang bunga. Pak Tua bangun. Tapi kalau bangun pagi langsung ribut, marah-marah, maka satu hari itu pun menjadi sepertinya kita sedang geladi neraka di dunia ini. Sedang geladi, semua menjadi tidak damai. Suaranya seperti senapan mesin, mulai marah kiri kanan, sampai Pak Tua lompat dari tempat tidur gara-gara dengar suara Pak Tua. Bukankah kita harus bangun memuji Tuhan pagi-pagi? Kita bangun berdoa, berlutut, baca firman Tuhan sebelum firman Tuhan hilang dari muka bumi ini. Sebab firman Tuhan sudah katakan, ada waktunya orang akan mengembara ke utara, ke selatan, ke timur dan ke barat, mencari firman Tuhan tidak akan dapatkan. Tapi kita masih bertemu dengan firman Tuhan, baca setiap pagi, setiap malam kalau bisa. Tapi utamanya setiap pagi, suruh kita dengarkan banyak hal, suruh kita dengarkan berita yang mencemaskan, dengarkanlah berita firman Tuhan yang menguatkan. Di mana-mana saya bilang, apa rahasia untuk membuat rumah tangga sukses, harmonis, bahagia, sederhana? Ada 3 kata yang bisa kita katakan di dalam rumah tangga kita yang mempengaruhi dahsyatnya hubungan suami istri. Yang pertama, maaf. Bapak Ibu kalau selalu bilang sama istri, maaf Pak Tua tidak datang Natal malam ini, pulang sebentar, maaf Pak, itu pendeta hukumannya agak lama, jadi kami lambat pulang. Nah itu kalau kata maaf, itu sudah maaf saya pulang lambat kantor jadi tidak makan bersama. Maaf, itu sudah membuka pintu perdamaian. Yang kedua, terima kasih atau minta tolong. Tolong ambilkan baju, Pak tolong angkat air panas, Pak tolong angkat bunga. Coba berani ibu-ibu bilang, Pak angkat. Oh, Pak itu bilang, kira kita pembantu di sini dalam rumah ini. Urusan kacau lagi rumah tangga. Tapi Pak tolong, Pak tolong, itu akan membuat rumah tangga menjadi harmonis. Yang ketiga, terima kasih. Mengapa kita makan Mas Joko di pinggir jalan, sudah makan Mas Joko kita bayar 5.000 dikembalikan, kita bilang tidak usah untuk bahasa. Terima kasih Pak. Waktu kita mau naik motor kita masih bilang terima kasih. Waktu Mbak angkat tangan kita bilang terima kasih. 3 kali terima kasih Mas Joko, ada Mbak di sana. Tapi 3 kali istri makan pagi, siang dan malam, ada terima kasih? Ada? Puji Tuhan kalau ada. Waktu kopi keluar ada terima kasih. Istri kita bikin kopi, siapkan makan 3 kali sehari, ada terima kasih. Ya, bertobatlah malam hari ini. Mulai besok ada terima kasih. Tetapi termasuk urusan yang satu itu juga terima kasih. Amin. Yang tertawa berarti mengerti. Yang tidak tertawa nanti tanya sendiri. Kenapa kita sangat segan mengucapkan terima kasih? Padahal itu kata-kata yang sangat dahsyat.
pujian. Dalam kitab Kidung Agung telah mengatakan bahwa pujilah pasanganmu, engkau cantikku, sekalipun engkau hitam, tetapi engkau manis. Begitu di Kidung Agung baca. Kenapa tetangga kita puji, istri tidak puji? Hati-hati, ya kan? Istri saya kalau habis beli baju dari Shopee, ya buka, dia pasang, sempit. Saya bilang, bukan padamu usaha, bajunya yang sempit. Padahal itu kata-kata penghiburan juga. Tapi coba suami-suami bilang, memang ada pempadan ini. Urusan malam. Perlu itu, saudara-saudara. Masalahnya juga kita ini, kita lihat di promosi, yang tes baju itu adalah badan yang slim, badan yang rupa body gitar. Ketika kita pasang langsung lurus, tidak cocok di badan kita. Kalau kita bilang, ini baju tidak bagus. Saya juga heran-heran lihat ini bapak ibu suka bahas selfie. Selfie. Begitu selesai dilihat jelek, dia hapus. Biar 10 kali kalau muka tidak dirubah tetap sama. Makanya penting memang penampilan, tidak salah. Itu kan ada hotel di mana-mana. Ibu-ibu, kami senang melihat penampilan, tapi jangan berlebihan, sebab bisa mengacaukan kami semua. Apalagi kalau ada ibu-ibu muda cantik pakai baju KTP, ketat tipis dan pendek. Ketat depan, ketat belakang sama. Nah ini kacau kita. Itu biasa saya lihat ibu-ibu luar biasa. Sudah baju KTP, hak tinggi 20 cm, pakai bulu mata anti badai lagi. Tidak apa-apa penampilan. Tetapi ingat bahwa kecantikan yang sejati adalah inner beauty, muncul dari hatimu. Amin. Kecantikan sejati adalah dari hatimu yang memuji Tuhan. Hati yang selalu bersuka cita dan bergembira, hati yang selalu bersyukur dalam segala hal. Mungkin ada paitua mabuk-mabuk, bersyukur saja. Untuk masih ada paitua. Kalau tidak ada bagaimana? Makanya bapak-bapak, malam hari ini saya bilang beberapa tempat khotbah, tempuh jalan yang lain. Kalau jalan yang lama, jalan yang semula, di mana kita hidup dalam pesta pora, mabuk-mabuk, maka firman Tuhan katakan tempuh jalan yang baru, berhenti sudah minum-minum, mabuk-mabuk. Ini aneh, sutua masih mabuk. Dia bilang, opa, ulang tahun 70, menyanyi, selamat ulang tahun opa, so boleh berubah. So 70 tahun, opanya mabuk lagi. Opa jawab, mau dengar itu lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Opa juga tidak berubah. Aduh. So 70 tahun, so boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka tersinggung, tempuh jalan yang baru, jangan gampang tersinggung. Ini susah WA, Facebook, singgung-singgung. Dia bilang, waktu datang bukan main, minta tolong. Tapi sekarang saya punya WA, saya punya SMS, di blok semuanya. Saya bilang ini dunia sudah kacau, dunia ini sudah gersang, tidak ada kedamaian. Kalau kita buka Facebook, semua kalau bukan caci maki, menyerang atau tidak, berita duka. Buka Facebook, berita duka. Dan orang menyampaikan berita duka juga, semua mau praktis. Ada orang turut berduka cita, kami keluarga menyampaikan serupa. Tapi ada rip. Tanya, apa itu rip? Apa itu rip? Dia bilang rip itu turut berduka, Pak. Rip itu harus tahu apa artinya rip. Memang itu ucapan turut berduka, tapi rip beristirahat dalam damai, rest in peace. Jadi yang sudah tulis rip, malam ini mulai mengerti, oh rip itu Pak, beristirahat dalam damai. Jadi kalau ada maitua yang tidak mau dengar lagi kata-kata suaminya, ya tulis rip saja.
Puji Tuhan. Saya begitu bergembira malam hari ini. Saya bersuka cita karena dunia ini sudah terlalu gersang. Kita keluar di sana, apalagi kalau pendeta ketemu satu jemaat, saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Kenapa? Ada pergumulan. Kenapa tidak pernah kita dengar ada berita sukacita? Selalu yang ada pergumulan, terus ketemu pendeta pergumulan. Kalau ada sukacita dia tidak ketemu pendetanya. Tapi kalau ada susah dia cari pendetanya. Dunia ini sudah merampas sukacita kita. Dunia ini sudah sangat gersang. Karena itu malam hari ini Yesus datang untuk membebaskan kita. Amin. Maka setelah ibadah ini kita pulang, kita memiliki jalan yang baru, hati yang penuh gembira, hati yang memuliakan Tuhan. Karena Kristus datang di tengah-tengah dunia menyelamatkan dan mengasihi kita semua. Tidak ada yang ingin, di mana Tuhan ingin kita binasa. Tidak ada Tuhan inginkan hilang di antara kita, tetapi semua ingin diselamatkan oleh Tuhan. Saya cerita yang terakhir. Ini sama dengan cerita bapak pulang mabuk, terhuyung-huyung, terakhir masuk lubang yang dalam. Waktu masuk lubang yang dalam keadaan mabuknya, dia sadar, dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Lewat satu orang di atas, woi, siapa di bawah itu? Saya. Kenapa kau di bawah? Saya mabuk, saya jatuh di lubang. Memang kasihan betul kau itu. Kau sudah tahu mabuk, kau berjalan lagi di lubang. Kasihan kau. Tinggal saja kau di situ. Lewat. Lalu tiba-tiba dia lewat lagi satu, dia tolong, tolong, tolong. Lewat yang satu. Oh, siapa di lubang? Saya. Mengapa kau di lubang? Aduh, aku mabuk tidak lihat lubang. Lalu orang yang kedua bilang, ya sudah takdirmu ada di lubang. Tinggallah kau di situ, nikmati lubang yang dalam itu takdir. Lalu kemudian lewat lagi orang ketiga, dia berkata, tolong, tolong. Woi, siapa di lubang? Aku. Mengapa kau di lubang? Aku mabuk, aku tidak tahu ada lubang dalam. Orang ketiga itu tidak menunggu hitungan 3. Dia langsung loncat di dalam lubang dan dia mengangkat orang itu dan membebaskan orang itu. Dan siapakah orang ketiga itu, saudara? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak hanya berkata, oh kasihan hidupmu. Dia tidak hanya berkata, oh sudah nasibmu engkau ada di situ. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus turun di tengah-tengah dunia, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang suci, Allah yang kudus, tapi dia berkenan ada di tengah-tengah manusia. Saudara, betapa merindingnya kalau kita ingat itu. Dia Allah yang sangat suci dan mulia, tapi dia mau tinggal di antara kita, dan dia hadir melalui Yesus Kristus Juru Selamat. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang kau hadapi dalam rumah tanggamu, malam hari ini firman Tuhan datang di tengah-tengahmu. Dia mengasihimu, dia menyelamatkanmu, dan dia membebaskanmu. Mari kita pulang ke jalan yang baru, ke jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Suatu waktu kita tinggalkan dunia ini, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan face to face, muka dengan muka, dan kita akan ada dalam kumpulan orang-orang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Natal, saudaraku. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.